mengenai kenaikan harga ini, Pak Tulus, kira-kira dampak yang sangat berarti kepada masyarakat apa ini, Pak? Kita ketahui juga tinggal menghitung hari kita masuk bulan Ramadan. Ya kalau harga itu kan endingnya adalah daya beli konsumen. Hmm. Ketika harganya tidak terkendali atau tinggi kan akan mengganggu daya beli konsumen. Ingat bahwa saat ini bukan saja memasuki Ramadan, tapi tidak hanya minyak goreng saja yang mengalami kenaikan, tapi berbagai komoditas pokok yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Ya, mulai gas LPG non PSO, walaupun bukan untuk yang gas melon, kemudian tarif tol untuk kelompok menengah atas yang punya mobil, dan kemudian selevel tahu tempe pun juga mengalami kenaikan karena kedelainya naik, kemudian daging sapi juga naik, cabai naik, dan segala macam naik. Ini artinya terakumulasi dalam berbagai kenaikan yang berpotensi menggerus daya beli konsumen. Begitu. Berarti ini dengan naiknya harga minyak, kemudian ini bisa dikatakan pemerintah bertekuk lutut, bisa dikatakan seperti itu? Ya, secara keseluruhan ini kan yang saya katakan bahwa pada komoditas pangan sekalipun, di mana ini menjadi komoditas dasar atau basic need yang diperlukan masyarakat, ternyata faktanya negara ini sangat rapuh ya terhadap ketahanan pangan. Ya, kenapa sangat rapuh? Karena secara keseluruhan, misalnya kita masih bergantung kepada impor bahan pangan. Ya, mulai dari kedelai misalnya, kita hampir 100% impor. Kemudian daging sapi, kemudian juga kita masih impor dari Australia sekitar 60%. Kemudian gandum kita 100% impor, termasuk impor dari Ukraina, impor dari Rusia, dan segala macam. Dan berbagai komoditas pangan yang juga impor. Nah, ini menandakan bahwa ini semua terjadi karena rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia, sehingga sejak zaman Pak Harto sampai zamannya Pak Jokowi, ini masih menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dalam arti di era Jokowi pun masih gagal di dalam memasok bahan pangan bagi masyarakat karena masih rapuhnya ketahanan pangan. Kita belum bicara soal kedaulatan pangan, ini baru ketahanan pangan, ya. Belum lagi kalau kita bicara kedaulatan pangan, maka kita sama sekali belum berdaulat soal komoditas pangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.